Assalamualaikum, hi everyone, welcome back again to my YouTube channel. Hari ini Mrs. Windy mau ngasih informasi nih tentang isu-isu perundungan yang ada di satuan pendidikan. Karena Mrs. Windy ini ada di sekolah SMPN 1 atau Pesanggrahan 2 Batu. Nah, kali ini tuh mau share informasi apa sih yang dimaksud dengan perundungan, lalu di mana saja perundungan bisa terjadi, dan apa yang bisa dilakukan sekolah untuk mencegah perundungan tersebut terjadi di lingkungan sekitar kita. Kita simak yuk bersama-sama. Oke, kita mulai yang pertama terlebih dahulu, yaitu pengertian dari perundungan. Apa sih perundungan itu? Nah, di sini Bu Windy tuliskan bullying atau perundungan merupakan tindakan yang merugikan bukan hanya untuk korban, namun juga untuk pelaku. Tak jarang dampaknya baik secara fisik dan psikologis tertinggal pada diri murid sampai jangka waktu yang lama. Dalam konteks sekolah, perundungan terjadi dalam lingkungan sekolah dan hubungan sosial yang terjadi antar murid. Nah, kira-kira nih sudah dapat apa belum nih perundungan itu yang bagaimana sih sebenarnya? Nah, lalu apa saja jenis-jenis perundungan? Ternyata perundungan itu nggak hanya perundungan fisik ya pemirsa ya. Di sini ada perundungan fisik karena pelaku secara berulang melakukan kekerasan fisik kepada korban, misalnya memukul, menendang, mencubit. Kemudian ada juga perundungan verbal, yaitu mengejek dan menghina. Nah, biasanya nih anak-anak sering nih mengejek nama orang tua, mengejek temannya. Nah, itu termasuk perundungan verbal. Kemudian perundungan sosial atau relasional, misalnya nih dipermalukan dengan rumor, kata burung, atau bergosip. Kemudian juga ada perundungan daring atau cyberbullying ya, komentar-komentar negatif di media sosial. Jadi kalian harus berhati-hati ya anak-anak ya, jangan sampai memberikan komentar negatif nih di media sosial. Kemudian ada juga jenis perundungan berupa ejekan dan perpeloncoan. Nah, bentuknya apa sih? Misalnya merendahkan, ejekan, bentuk tubuh. Lalu siapa saja pihak yang terlibat dalam perundungan? Apakah mungkin keluarga, teman, guru, atau siapa saja? Ya, siapa saja bisa menjadi pelaku perundungan ya. Di sini keluarga juga bisa, teman juga bisa, guru juga bisa merundung siswanya. Siapa lagi? Ya, teman-teman yang ada di sekitar kita juga biasanya cenderung melakukan perundungan. Kenapa? Karena pelaku itu cenderung bersikap agresif, impulsif, memiliki kuasa, dan bukan sekedar bercanda. Jadi kalian harus bisa membedakan ya candaan sama perundungan. Kalian juga harus lebih berhati-hati lagi. Lalu kapan dan di mana perundungan itu bisa terjadi? Ya, betul sekali. Perundungan bisa terjadi di mana saja. Misalnya di sekolah, di rumah, di area publik, kemudian di dunia maya seperti FB, WA, Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Yang paling sering mungkin yang kita jumpai di lingkungan sekolah biasanya bullying itu dilakukan antar teman. Tapi tidak hanya antar teman saja, mungkin sesama guru juga bisa ya terjadi perundungan. Hal ini mungkin saja terjadi. Lalu manakah yang termasuk mitos dan fakta mengenai perundungan? Yang pertama nih, perundungan di kalangan anak itu adalah hal yang wajar. Mitos atau fakta? Mitos ya, karena perundungan itu bukanlah hal yang wajar. Kemudian perundungan bisa membentuk karakter anak. Mitos atau fakta? Fakta ya, karena tadi bisa berdampak pada karakter dan sosial anak. Kemudian perundungan verbal dan perundungan fisik memiliki dampak yang sama buruknya. Mitos atau fakta? Ya, betul sekali, fakta. Tidak ada manusia yang pantas untuk dirundung. Mitos atau fakta? Fakta. Jika kita melihat perundungan, maka didiamkan saja karena akan selesai dengan sendirinya. Mitos atau fakta? Mitos tentunya. Perundungan daring juga memiliki dampak yang berat. Mitos atau fakta? Fakta.
Nah, dari beberapa mitos dan fakta tersebut, maka kita sebaiknya bisa membedakan ya, apakah itu mitos, apakah fakta, sehingga kita bisa terhindar dan menghindari untuk melakukan perundungan. Lalu apa saja yang harus kita lakukan jika terjadi perundungan di sekolah kita? Kita lihat dulu nih dampak-dampak apa saja yang bisa muncul. Yang pertama ternyata bisa berdampak emosional dan mental. Yang kedua bisa menimbulkan dampak fisik, misalnya tadi kalau ditendang, dipukul, dicubit, itu ada dampak fisiknya. Kemudian ada juga dampak sosial, misalnya anak-anak itu dijauhi, tidak memiliki teman dan lain sebagainya. Kemudian juga memiliki dampak akademis, karena biasanya anak-anak yang dirundung itu cenderung untuk menarik diri dari pergaulan sosial, sehingga mereka akhirnya pun juga berdampak kepada akademisnya, tidak bisa memiliki prestasi yang bagus gitu ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Apakah bisa berempati dengan korban saja? Bagaimana caranya? Ya, betul sekali. Yang pertama itu kita bisa melakukan dengan pendekatan personal. Ya, bisa dengan cara apapun, misalnya juga yang kedua bisa memvalidasi perasaan korban. Bagaimana sih perasaan si korban tersebut? Kemudian yang ketiga, intervensi dengan kegiatan sosial. Nah, ada beberapa kegiatan yang perlu dilakukan supaya terjadi intervensi gitu ya. Kemudian yang keempat yaitu konsultasi dengan keluarga korban. Apa yang perlu dilakukan dan apa yang perlu ditindaklanjuti dari perundungan tersebut. Lalu apa peran sekolah? Peran sekolah bisa dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu pelaku. Apa yang perlu dilakukan sekolah terhadap pelakunya, kemudian apa yang perlu dan peran sekolah yang seperti apa yang harus dilakukan untuk menangani si korban, kemudian juga untuk menangani si bystander atau penonton dari perundungan tersebut. Kemudian di sini perlu adanya dukungan pasti, perlu adanya bimbingan dan pendampingan, juga perlu adanya program dan kebijakan untuk mengatasi perundungan yang terjadi. Misalnya ada layanan lapor atau pengaduan di tingkat sekolah. Bapak Ibu, setelah kita mempelajari bersama tentang perundungan, siapa aja yang bisa menjadi korban ataupun pelaku perundungan dan di mana perundungan itu bisa terjadi, mari kita lakukan refleksi bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Yang pertama nih yang bisa kita jadikan bahan untuk refleksi yaitu apakah ada perundungan di sekolah saya? Kemudian yang kedua, bagaimana peran saya selama ini dalam perundungan? Dan yang ketiga, hal apa yang saya lakukan setelah mengikuti kegiatan sosialisasi ini? Mari kita tuliskan bersama-sama dan bisa Bapak Ibu tuliskan di kolom komentar saya apakah terjadi perundungan dan kita bisa saling berbagi informasi mengenai perundungan di sekolah kita masing-masing supaya anak-anak kita dan kita semua terbebas dari perundungan. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time and bye-bye.